Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 1865037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai model RUP, Rational Unified Process. RUP atau Rational Unified Process. Rational Unified Process RUP merupakan satu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Gambaran di bawah ini menunjukkan secara keseluruhan arsitektur yang dimiliki RUP menggunakan konsep object oriented dengan klasifikasi yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language UML. Melalui gambaran di bawah dapat dilihat bahwa RUP memiliki yaitu dimensi pertama digambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke dalam beberapa disiplin. Dimensi ini terdiri atas business modeling, requirement, analysis and design, implementation, test, development, configuration, dan change management, project management, environment. Ada di disciplines, business modeling, recruitment, analysis, design, implementation, test, development, configuration, and change management, environment. Pada penggunaan kedua standar tersebut di atas yang berorientasi objek oriented memiliki manfaat yakni improve productivity, deliver high quality system, lower maintenance cost, facilitate resource, manage complexity, phase RUP, encapsulation, inspection, elaboration, dan elaboration, construction dan atau konstruksi, transition atau transisi. Inception menentukan ruang lingkup proyek, membuat business case, menjawab pertanyaan apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good business sense sehingga proyek dapat dilanjutkan. Elaboration menganalisa berbagai persyaratan dan risiko, menetapkan baseline, merencanakan phase berikut yaitu construction. Construction melakukan sederetan iterasi. Pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut, analisa desain, implementasi, dan testing. Transition membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi. Dalam fase ini dilakukan beta dan performance testing, membuat dokumen tambahan seperti training, use guide, dan sales kit, membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna. Peran use case pada setiap fase. Inception menolong pengembangan skop proyek, menolong menetapkan penjadwalan dan anggaran. Elaboration menolong dalam melakukan analisis risiko, menolong implementasi fase berikut yaitu konstruksi. Construction melakukan sederetan iterasi. Pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut, analisa desain, implementasi, dan testing. Transition membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi. Dalam fase ini dilakukan beta dan performance testing, membuat dokumen tambahan seperti training, use guide, dan scale kit, membuat rancangan peluncuran produk ke komunitas pengguna. Peranan tahapan metodologi pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan RUP. Contoh kasus, metodologi Relationship Unit Process RUP. Metode RUP merupakan metode pengembangan kegiatan yang berorientasi pada proses. Dalam metode ini terdapat 4 tahap pengembangan perangkat lunak yaitu inception. Pada tahapan ini pengembangan
Batasan kegiatan melakukan analisis kebutuhan user dan melakukan perencanaan awal perangkat lunak, perencanaan arsitektur dan use case. Pada akhir fase ini, menutup perangkat lunak versi alpha harus sudah dirilis. Elaboration. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan perangkat lunak melalui dari spesifikasi fitur perangkat lunak sehingga perilisan prototype versi beta dalam perangkat lunak. Construction, pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat dilakukan pada tahap ini. Pada tahap ini, perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui administrator dirilis beserta dokumentasi perangkat lunak. Transition instalasi, deployment, and sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada tahap ini. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.